Oke, kita ngomongin FIFO lagi. Sebenarnya tuh gue udah bosen banget ngomongin tentang FIFO, FIFO, FIFO. Cuman itu adalah topik yang paling lu pada interested, dan itu topik yang paling lu pada pengen tahu. Jadi mau gak mau gue buat lagi mengenai FIFO, karena gue care sama lu pada. Yes, karena gue pengen ngebantu lu pada. Jadi untuk kali ini gue mau ngebahas tentang shutdown. Aneka shutdown, apa itu shutdown, dan juga akan berhubungan dengan berbagai roster yang ada di FIFO ini. Nah, cuman sebelum gue akan membahas pembahasan ini, yang pertama ini adalah yang harus kalian tahu, ini nggak ada hubungannya sama yang di camp. Jadi nggak ada hubungan sama kitchen, nggak ada hubungan sama bar, nggak ada hubungan sama retail, housekeeping, nope. Karena shutdown ini kerjaannya itu yang di luar. Yang di luar itu yang di daerah mining site-nya gitu loh. Anyway, jadi saat ini gue lagi ada sama teman ini namanya Ben. Dia lagi masak, jadi kalau misalnya... Bisa bro? Jadinya dia kalau ada suara-suara kayak lagi ada masak apa, karena dia lagi masak. Oke, kita fokus dulu ya. Jadi shutdown. Shutdown itu artinya secara pengertian gue sederhananya itu maintenance. Maintenance itu seperti perbaikan, ada mesin yang rusak. Oleh karena itu terminologi shutdown kayak komputer deh. Komputer kan kalau di shutdown dimatiin ya. Dan itu secara harafiah apa yang terjadi di mine site itu mesinnya dimatiin. Nah, oleh karena itu kenapa shutdown ini kalau misalnya lu pada jarang banget gitu loh dengar, kayak misalnya kebanyakan orang kan, oh kamu ini ya melakukan kerjaan FIFO ya? Iya. Roster kamu apa? 2-in-1 atau 1-in-1? Nah, roster seperti itu nggak ada hubungannya dengan shutdown. Jarang banget gitu loh. Beberapa hal pengecualian shutdown yang ada roster itu bilangnya by project. Oleh karena itu kalau kalian bingung, loh maksudnya apa nih? Karena gue melakukan shutdown. Oh, shutdown itu ngapain aja? Kok bisa berbeda-beda? Nah, ini yang gue mau jelasin. Dari maintenance tersebut, ya misalnya kita ini berangkat dari kalian punya mesin ya. Misalnya mesinnya itu kalian pakai terus, kemudian tiba-tiba rusak, dan kalau rusak kita harus diperbaikin. Nah, ketika diperbaikin itu, mining company yang besar banget, yang kayak Rio, BHP, FMG, ataupun kayak MRL, ataupun Roy Hill, mereka itu nggak memperbaiki sendiri gitu loh, karena mereka udah terlalu besar dan terlalu banyak duitnya gitu. Jadi mereka mengundang kontraktor-kontraktor lain demi untuk melakukan shutdown ini, untuk memperbaiki maintenance mesin-mesin mereka. Aneka mesin seperti crusher ataupun seperti beberapa bagian di, misalnya ada di bagian reclaimer, ya adalah reclaimernya, kemudian ada di bagian stackernya, dan itu banyak banget aneka-aneka big machine yang itu nggak mungkin gue jabarin satu-satu, karena lagi-lagi itu semua aneka ilmu yang hanya ada di miningnya ya, bukan yang di campnya lagi-lagi. Jadi pembahasan gue ini nggak ada hubungannya tiket yang RAC, food certificate, ataupun apapun, karena itu di luar sana. Nah, kayak stacker, reclaimer, kemudian crusher, itu semua ada program-program dari masing-masing company itu memiliki jadwal untuk di maintenance, diperbaikin gitu loh. Dan itu adalah kerjaannya si shutdown team. Nah, kalau kalian udah mulai connect dengan pembahasan ini, jadi logikanya gini. Kalau kalian casual dengan company A, company B, company C, karena kalian kan casual nih kan, kalian itu memiliki fleksibel. Shutdown A itu, let's say, cuma 2 kali sebulan, dan 2 kali sebulan itu kadang-kadang every 10 days. Berarti kalian kerja 20 hari dalam sebulan di company A. Tapi in between, kalian ada company B. Dan company B itu kerjanya 5 hari doang. In between, berarti kalian 25 hari kerja dalam sebulan. Tiba-tiba ada company C. Gitu loh, ternyata kalian nggak bisa kerja sama company C. Padahal mereka ada juga program shutdown. Misalnya, company A, kontraktor A, company B, kontraktor B, company C, kontraktor C. Nah, A, B, C ini punya klien seperti Rio Tinto, BHP, FMG, yang masing-masing punya jadwal maintenance yang berbeda-beda. Dan you'll never know when it's going to be busy, when you're going to do those shutdown maintenance yang membuat kalian jadwalnya nggak jelas. Sehingga itulah mengapa kadang-kadang kalau orang-orang tanya ke gue mengenai jadwal kerjaan gue seperti apa, apakah 2-in-1, 1-in-1, 6-in-8, itu gue nggak bisa menjawab. Karena apa? Itu nggak ada yang bisa menjawab secara pasti, karena itu by project, by maintenance, dan bagaimana kalian sendiri yang menyibukkan diri gitu loh. Jadi plus minusnya, apa plus minusnya shutdown ini bang? Kalau gitu pertanyaannya, karena kan kedengarannya nggak stabil. Pertama kan kelihatannya nggak stabil, nggak ada yang bisa mastiin gitu loh, yang tiba-tiba lu sepi job, lu tiba-tiba lu banyak job.
Meskipun sebenarnya kalau mau harus gue bilang ini adalah sumber cuan banget ini. Jadi bukan clickbait ataupun gue mau kayak kasih iming-iming yang terlalu muluk-muluk, cuman memang banyak banget orang nyari duit itu di shutdown, man. Nyari duit itu di shutdown. Kenapa? Yang gue bilang tadi jelasin tadi. Let's say kalian itu fleksibel ya. Karena di Australia ini sistemnya itu kerjanya casual, fleksibel, dan bisa bekerja dengan berbagai company asalkan kalian bisa maintain hubungan dengan masing-masing company tersebut. A, B, C. Ini udah 3 company nih ya. Nah, dalam sebulan yang tadi udah gue jelasin. Company A dan B. Let's say ini 2 company aja. Ternyata sibuk nih dalam 3 bulan ke depan. Lu 25 hari per bulan kerja. Lu cuma 5 hari libur. 5 hari libur doang nih, bayangin. Dan satu project misalnya yang 10 hari itu. Lu duitnya kalkulasi gitu. Misalnya let's say gitu kan. 3.000 satu minggu. Satu minggu kan. Nah, kalian 25 hari kerja. 25 hari kerja yang arti 21 hari lah. Let's say 21 hari aja. 21 hari itu 3 minggu. 1 minggu 3.000, 30 juta. 3 minggu berapa? 90 juta. Bayangin, itu dalam 3 minggu aja kalian bisa dapat 90 juta. Yang artinya dalam sebulan, kalau kalian bablas terus nggak ada libur 1 minggu pun, ataupun nggak ada libur 2 hari pun sekalipun ya. Let's say libur cuma 2 hari dalam 1 bulan. Kalau kerja bagai kuda, banyak banget kayak gitu. Satu project selesai, pulang ke Perth, besoknya berangkat lagi ke proyek yang lain. Kalian dengan easy 100 juta sebulan. Cuan. Tertarik? Pasti dong, gimana enggak gitu loh. Wait, tapi tunggu dulu. Untuk dapat kerjaan shutdown ini, tiketnya yang udah gue jelasin di episode yang sebelumnya, yang udah gue jelasin panjang lebar mengenai gimana cara dapetin FIFO. Tiketnya jauh lebih mahal, jauh lebih susah, jauh lebih teknis, dan belum bisa tentu memastikan lu dapat kerjaan sesuai yang lu ekspektasi gitu loh. Jadi semuanya ini plus minusnya, cuannya gede. Yang gue kasih tau kan perhitungannya. Sebulan lu bisa easy dapat 100 juta. Ini bukan istilahnya bukan kayak pembicaraan yang gak ada basis datanya gitu loh. Kalau mau hitung ini tadi gue udah bilang dalam 3 minggu, let's say 1 minggu itu lu 30 juta, 3 minggu kerja 90 juta. Dan itu bersih karena pesawat ditanggung, makanan ditanggung, seragam ditanggung, semua ditanggung, kecuali kalau lu jajannya banyak di Mindside. Tapi itu pun jajan segimana sih. Anyway, 90 juta, men. Ya kalau lu mau tembusin itu 100 juta. Dan itu dalam 1 bulan. Bayangin dalam 1 bulan gitu loh. Dan itu banyak banget bukti-bukti yang gue lihat sendiri juga gitu loh. Teman-teman backpacker gitu, orang-orang Jerman, orang-orang Prancis, orang-orang apa banyak semua, orang-orang Asia juga banyak gitu loh. Yang ya mereka easy banget 3 bulan kerja, next 6 months liburan, traveling kemanapun segala macam, dan hanya bisa di shutdown. Karena apa? Lagi-lagi ketika lu mau fleksibelnya lu sebagaimana itu semau lu. Shutdown itu nggak ada keterikatan banget gitu loh. Nah itu plus-plusnya banget kenapa gue bilang shutdown ini sumber cuan gitu loh. Cuman kelemahannya adalah ketika lu nggak ada punya banyak backing up company nih, let's say gini. Ini yang pengalaman gue terjadi ketika gue pertama kali shutdown hanya mengandalkan satu company. Gue inget banget tuh 2021 akhir, itu gue transisi dari yang utility ke shutdown gitu, yang mau ke namanya trade assistant. Sampai sekarang gue posisi kerjaan gue trade assistant ya. Itu gue cuma ngandalin satu company doang. Dan ternyata akhir tahun tuh shutdown banyak yang sepi ya. Desember itu beberapa company itu nggak banyak banget yang kerjaan gitu loh. Kalau lu ngandelin satu company doang. Lantas apa yang terjadi? Gue sebulan itu dari pertengahan Desember sampai pertengahan Januari itu nggak ada kerjaan. Gue stres banget. Bener-bener nggak ada kerjaan. Nggak ada proyek. Gue coba kontak company gue. Mereka kayak minta maaf lagi nggak ada banyak banget kerjaan. Jadinya mau nggak mau nggak ada kerjaan. Gue di City selama sebulan. Itu kalau ngandelin satu company doang. Itu minusnya shutdown. Jadi ada syarat-syarat yang kalian harus tahu gitu kalau misalnya kalau mau melakukan shutdown. Ada resiko-resikonya gitu loh. Ini semakin lu bisa disiplin dengan diri sendiri, semakin lu bisa memacu diri sendiri, semakin lu bisa plan ahead gitu loh, the next 3 months. Lu bakal cepet dapet cuan. Dan gue bisa jamin cepet banget bisa dapet cuan. Tapi itu harus ada tiket, kemudian harus ada kemauan, harus push terus, harus kejar terus. Dan salah satu yang paling menyebalkan dari shutdown, ada resiko juga yang nggak menutup kemungkinan last minute di cancel. Dan itu sering terjadi sama siapapun. Gue pernah 2 kali lah kalau nggak salah last minute cancel. Udah siap-siap, udah ready gitu. Banyak banget prioritas-prioritas yang udah gue korbanin, ujung-ujungnya di cancel. Itu resiko shutdown. Dan itu lu nggak bisa emosi gitu loh. Jadi terserah lu, balik lagi ke pilihan. Dengan shutdown
yang fluktuatif seperti itu, tetapi cuannya gede banget gitu loh. Dengan roster yang sedemikian randomnya gitu. Cuman ketika lu mau libur, lu bisa dapat sebanyak maunya. Lu mau liburan ketika lu udah kerja keras banget, itu bisa. Tetapi ya di sisi lain itu ya, persaingannya juga lebih banyak. Kemudian you gotta be like also make sure you got all the tickets yang working hard, confined space, guest test, forklift, EWP, dan ini underline juga ya. Persaingan sekarang udah makin keras ya. Jadi pas gua start FIFO, era transisi dari COVID, kemudian di tengah-tengah udah mulai mendingan, dan sekarang post-COVID, itu beda banget. Jadi, meskipun kalian punya dapat tiket-tiket ini semua, tiba-tiba nggak gampang dapat kerjaan, terus lu pada komplain, karena konteksnya berbeda ya. Ini udah post-COVID, everyone's back to normal, everything's back to normal, makin banyak backpacker, makin banyak persaingan, ya udah, jadinya lebih apa lagi ya? Ya lebih banyak, meskipun pekerjaan masih banyak. Hingga detik ini, the next 10 years, pekerjaan mining masih terbuka lebar, but mereka yang udah lebih upskill ya. Jadi kayak misalnya yang punya skill seperti tukang las, ini istilah-istilah bahasa Inggrisnya boilermaker, welder, rigger, fitter, kemudian ada yang juga dump truck operator, ada yang juga operator, machine operator. Itu semua mereka yang punya skill yang pokoknya emang bakal next 10 years nggak bakal pusing lah istilahnya. Itu sangat-sangat menjamin. Dan itulah secara singkat yang gue bisa jelasin tentang shutdown. Bagaimana di mindset ini, di FIFO ini, ada posisi seperti itu, shutdown, yang fluktuatif, yang begitu fleksibel, yang bisa memberikan kepada kalian kebebasan bagaimana kalian mau kerja sebagaimanapun kencengnya, kemudian mau nanti liburan sebagaimana mudahnya. Yang rosternya itu sangat berbeda dengan mereka-mereka yang by project, yang let's say 2N1 atau 1N1. Tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa shutdown yang memiliki roster fix seperti 6N8, 2N1. Cuman istilahnya mereka nggak bilang shutdown, tapi mereka lebih bilang ada project yang 6 months project, they're building something gitu loh. Atau 1 year project, 10 months project yang mereka buat crusher baru, atau mereka buat plant baru gitu loh, ada bangunan-bangunan baru. Itu mereka yang lebih ke sana, dan itu banyak sekali orang-orang yang melakukan itu yang punya skill lagi. Jadi ini rahasia besar, karena lagi-lagi orang-orang yang mau masuk FIFO ini belum tentu mau ke shutdown gitu. Ada yang mereka yang good enough as a utility, cuman ada orang juga yang mau lebih lagi gitu loh. Yang merasa, oh this is challenging, oh this is a good experience, dan yang pasti lagi-lagi ya, cuannya itu ya. Jadi lagi-lagi balik ke lu semua dengan informasi yang gue kasih tau tentang shutdown ini, semoga bisa membuat kalian terbuka lebar, plus minusnya, selalu pikirin plus minusnya, mudah susahnya, dan tujuan utama kalian kenapa mau WHV, mau melakukan FIFO, mau datang ke sini, dan juga Indian ya, kenapa kalian mau shutdown juga. Sedikit bonus, gue kasih klip beberapa proyek-proyek gue, beberapa apa yang gue lakuin, shutdown yang pernah gue lakuin habis ini, karena banyak banget yang bilang, bang, mana video tentang lu kerja, bang, mana pas lu gini, tunjukin lah gimana gen. Sebenarnya gue nggak pengen banget, cuman ya sedikit lah kasih tauin bagaimana gue ini nggak cuma teori doang, gue juga melakukan, karena gue pengen keep my work area, my work environment as a privacy, but I will show you some 30 seconds clip, semacam kayak short videos gitulah, bagaimana suasana shutdown. Dan itu akan menjadi penutup video kali ini yang membahas shutdown. Thank you udah nonton. Bagaimana nanti konten-konten selanjutnya, saksikan saya terus di video gua. Dan kalau bisa like, oke. Kalau bisa subscribe, would be so much appreciated. Dan juga bisa di-share kepada semua teman-teman yang juga minat, yang mau berusaha sama-sama berjuang. Oke teman-teman, thank you for watching and stay safe. Bye-bye.